Gunther tap out dari AJ Styles, Liv Morgan dan Roxanne siap lawan Rio, Bron Breakker ngamuk sampai kena hukum, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 13 Januari 2026. Raw minggu ini dibuka sama juara Women's Tag Team yang baru, Rhea Ripley dan Io Sky. Rhea langsung bilang ke penonton kalau akhirnya mereka resmi ninggalin rivalitas mereka sama The Kabuki Warriors setelah menangin gelar itu. Tapi perayaan mereka nggak lama, soalnya Liv Morgan dan Roxanne Perez muncul buat ngeganggu. Liv ngerasa sabuk itu masih punya dia, katanya dia nggak pernah benar-benar kalah, cuma dicurangi aja. Gak lama, Bayley dan Lyra Valkyria juga ikutan keluar. Bayley ngingetin kalau Roxanne udah kalah gelar dan Bayley sendiri juga baru aja ngalahin Roxanne, jadi dia ngerasa lebih berhak dapet jatah penantang. Rhea sih santai aja, dia bilang mereka siap lawan siapapun dan Io pun langsung nantangin dengan agresif. Suasana makin pecah pas Asuka dan Kairi Sane tiba-tiba muncul dan narik Rhea sama Io keluar ring. Akhirnya terjadilah tawuran antar tiga tim itu. Tapi Rhea dan Io cepet balik ke ring, beresin semuanya, dan pamerin sabuk mereka dengan gagah. Menurutku ini opening yang pintar banget sih buat nunjukin kalau Rhea dan Io itu juara yang dominan tanpa harus bikin mereka tanding capek-capek di awal. Promonya emang biasa aja, tapi rusuhnya itu yang bikin mereka kelihatan levelnya di atas yang lain. Liv Morgan yang aku nggak pernah kalah itu benar-benar karakter heel yang asik buat diikutin. Bayley dan Lyra juga oke, tapi emang kerasa masih di bawah bayang-bayang ceritanya Liv. Di belakang panggung, AJ Styles nanggapi omongan Gunther soal John Cena. AJ bilang dia nyerang Gunther demi ngebelain harga diri John Cena. AJ juga tegas banget bilang kalau nanti dia bakal bikin Gunther menyerah. Terus, Liv Morgan dan Roxanne Perez nemuin Finn Balor yang lagi asik main game. Mereka maksain Finn buat fokus dan mulai bertindak. Finn coba gumam pelan kalau semuanya bakal berubah. Pertandingan pertama di Raw hari ini ada Javon Evans lawan Bravo Americano. Javon tentunya menang telak lewat gerakan OG Cutter, tapi sayang, setelah pertandingan dia malah diserang sama El Grande Americano dan Rayo Americano. Ini tuh contoh debut yang pas banget. Javon kelihatan atletis dan disukai penonton, tapi serangan setelah pertandingan itu bikin dia nggak kelihatan terlalu sempurna. Jadi dia langsung punya musuh dan nggak bingung mau ngapain setelah ini. Jey Uso juga muncul bentar lewat area penonton tanpa Jimmy Uso. Dia cuma ngasih peringatan singkat buat semua tim di divisi kalau The Usos itulah sang juaranya dan nggak takut buat lawan siapapun. Terus, juara World Heavyweight kita, CM Punk keluar buat promo soal jalan menuju WrestleMania. Punk bilang meskipun dia pengen pegang sabuk ini selamanya, Royal Rumble dan Elimination Chamber itu ancaman yang nyata. Dia memposisikan dirinya sebagai tembok yang harus dilewati semua orang. Tiba-tiba Finn Balor muncul buat nantangin. Finn bilang dia udah bosen nunggu kesempatan dan pengen lawan Punk sekarang juga. Punk sempat ngeledek karena Finn belakangan jarang kelihatan dan nyenggol posisinya di The Judgment Day. Tapi dia tetap akuin bakat keren dari Balor. Punk nawarin tanding malam itu juga, tapi Finn nolak. Finn malah bilang dia pengen tanding di Raw minggu depan di kota Belfast, Irlandia, tanah kelahirannya. Finn janji bakal jadi juara dunia baru di sana. Punk pun setuju dan yakin banget kalau Punk bakal tetap pulang sebagai juara. Ini salah satu segmen yang bagus di Raw minggu ini. Punk kelihatan kayak juara yang pintar baca situasi, bukan cuma jago berantem. Keputusan dari Finn buat nolak tanding malam itu juga benar banget, biar dia kelihatan strategis bukan penakut. Main di Raw kota Belfast itu bakal emosional dan Punk juga pintar manfaatin momen. Lanjut ke pertandingan Triple Threat buat nentuin penantang nomor 1 Women's Tag Team Championship antara The Kabuki Warriors lawan The Judgment Day lawan Bayley dan Lyra Valkyria. Asuka dan Kairi Sane sebenarnya kompak banget, sementara Bayley dan Lyra terus-terusan ganggu ritme lawan. Tapi di akhir laga, Liv Morgan pinter. Dia nyolong tag pas lagi pada bingung, terus dia hantam Kairi Sane pakai Oblivion untuk memenangkan pertandingan. Dengan hasil ini, Liv dan Roxanne resmi bakal lawan Rhea dan Io di Saturday Night Main Event tanggal 25 Januari nanti. Pertandingannya pas gak kepanjangan.
Liv yang nyolong kemenangan itu makin nguatin karakter heel-nya yang cerdas. The Kabuki Warriors tetap kelihatan kuat biarpun kalah dan itu penting. Bayley dan Layla juga bagus, cuma emang fokus ceritanya lagi nggak di mereka. Becky Lynch sempat bahas soal masalahnya sama Maxine Dupri. Becky kesel sih karena Maxine dapat rematch, tapi dia konfirmasi kalau pembelaan gelar Women's Intercontinentalnya bakal dilaksanain di Raw minggu depan di kota Belfast. Becky janji nggak bakal lepas sabuknya. Javon Evans juga sempat diwawancara bentar soal debutnya. Dia ngerasa bersyukur banget dan janji bakal terus kerja keras. Maxine Dupri juga nggak mau kalah. Dia bareng Otis dan Akira Tozawa bilang kalau dia pede banget bisa ngerebut sabuk Becky di Raw minggu depan. Raquel Rodriguez diwawancara sama Michael Cole di dekat panggung. Raquel jelasin kalau alasan dia nyerang Stephanie Vaquer itu karena dia udah bukan Raquel yang dulu lagi. Dia bilang dia nggak bakal berhenti sampai bisa tanding 1 lawan 1 sama Stephanie Vaquer. Vaquer muncul bawa sabuk Women's World Championship, tapi kakinya pakai sepatu pelindung karena cedera. Pas mereka dipisahin petugas, Vaquer nantangin Raquel. Pas Raquel pura-pura mau pergi, dia malah balik nyerang Vaquer dari belakang. Raquel benar-benar hajar kaki Vaquer yang cedera pakai sabuk juara, sampai akhirnya Vaquer terkapar kesakitan. Ini momen yang bikin Raquel kerasa serem lagi, bukan cuma sekedar kuat doang. Nyerang kaki yang lagi cedera itu jahat banget, tapi efektif buat bikin perseteruan ini jadi personal. Vaquer juga tetap dapat simpati penonton tanpa kelihatan lemah. Kayaknya ini bakal berujung ke pertandingan yang brutal banget. Di ruang ganti, Jey Uso disamperin Otis sama Akira Tozawa. Otis minta tanding tag team, tapi Jey bilang dia lagi fokus ke tim lain dan ngingetin kalau The Usos itu yang terbaik. Terus Tozawa cuma bilang, "Yit." Tim The Vision, Bronson Reed dan Austin Theory bareng Logan Paul dan Paul Heyman lawan Penta dan Dragon Lee. Pertandingannya seru, Penta dan Lee pakai gerakan cepat mereka, sementara Reed pakai tenaga badaknya. Pas lagi seru-serunya, Bron Breakker tiba-tiba muncul dan nge-spear Dragon Lee. Wasit pun langsung hentiin pertandingan. Setelah itu, Breakker makin gila, dia masuk ring dan nge-spear Penta juga. Adam Pearce sampai turun tangan nyuruh Breakker buat berhenti. Tapi bukannya dengerin, Reed malah ikut-ikutan kasih tsunami. Breakker juga nge-spear Lee lagi. Pas Pearce ngelabrak Breakker, Breakker sempat narik baju Pearce sebelum akhirnya ditarik mundur sama Reed dan Theory. Paul Heyman pun minta maaf ke Pearce pas mereka jalan balik. Pertandingannya sih oke, tapi intinya bukan di situ. Ini soal Bron Breakker yang lepas kendali lagi. Hasil diskualifikasi ini bagus buat harga diri semua bintang. Breakker benar-benar kelihatan kayak ancaman yang ngeri, bukan cuma bocah nakal biasa. Pas Penta dan Dragon Lee lagi dicek tim medis, Javon Evans datang nawarin bantuan kalau mereka butuh. Terus di belakang panggung, Adam Pearce ngasih tahu Bron Breakker kalau dia diskors tanpa batas waktu. Paul Heyman sempat protes bilang kalau Pearce yang mulai duluan, tapi Pearce tetap kekeh sama keputusannya. Ada juga cuplikan video buat Oba Femi, mantan juara NXT. Kelihatannya dia bakal segera naik ke Raw atau SmackDown nih. Gunther juga sempat diwawancara Jackie Redmond. Dia bilang AJ Styles gak sopan karena udah nampar dia. Gunther ngingetin kalau dia pernah bikin John Cena menyerah, jadi AJ mendingan siap-siap aja. Waktunya main event. AJ Styles melawan Gunther. AJ langsung nyerang kaki kiri Gunther biar gerakannya lambat. Gunther balas pakai pukulan dan chop yang keras. Seru banget pertandingannya. AJ berkali-kali kunci kaki Gunther juga pakai calf crusher. Di akhir laga, AJ kunci Gunther kencang di tengah ring. Gunther sebenarnya udah tap out atau menyerah, tapi wasit gak lihat. Pas wasit lagi lengah, Gunther malah main curang dengan kasih low blow. Terus langsung banting AJ pakai powerbomb untuk memenangkan pertandingan. Pas diputar ulang, jelas banget Gunther sebenarnya udah menyerah. Gunther ngeliat tayangan ulang itu di panggung tapi tetap sombong bilang dia yang terbaik. Sementara AJ cuma bisa kesel di ring pas acara selesai. Aku sebenarnya nggak terlalu suka sama ending yang curang gitu, tapi aku paham tujuannya. Gunther yang curang bikin dia tetap menang, tapi AJ tetap kelihatan kuat karena sebenarnya dia bisa bikin Gunther menyerah. Ini sih bau-baunya bakal ada tanding ulang di Saturday Night Main Event atau Royal Rumble. Apalagi buat AJ, ini kayak salah satu cerita besar terakhirnya sebelum pensiun nanti. Oke, episode Raw minggu ini fokus banget ke ceritanya dan itu bagus.
Hampir semua segmen ada kelanjutannya, entah buat minggu depan atau buat WrestleMania nanti. Divisi ceweknya juga lagi bagus banget, banyak cerita yang nyambung tapi nggak ngebosenin. Main eventnya sengaja dibikin kontroversial biar penonton makin penasaran sama kelanjutannya. Secara keseluruhan ini bukan episode dengan pertandingan terbaik sepanjang masa, tapi ini episode yang pinter buat jaga momentum. Aku kasih nilai 7,5. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.